with a moment of tranquility as we listen to the recitation of the Holy Quran. Please join me in welcoming for Muhammad Zainuddin Jinan falyatafadhal ilaihi mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kepada saudara Zainuddin Jinan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga dengan dilantunkannya kalam ilahi, semoga menjadi wasilah doa dan juga mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Next, we'll hear a few words from the chairman of the foundation, Al-Hajj Dahawanan SH. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Yayasan Rahmah Al-Latif. Maka dari itu, mohon izin kami turut mengundang kepada Bapak Kiai Haji Dahawanan SHMH untuk bisa menyampaikan sambutannya. Disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mohon doa dari Bapak, mudah-mudahan ke depan kita berkembang karena lihat kita di sini punya mutu tampil dengan mutu terpadu dengan Islam. Dan sampaikan ke guru semuanya, orang tua kita lahir ke muka bumi ini hanya satu kali. Maka kita ingin berbuat yang terbaik. Walaupun sosok kita sudah tidak ada lagi orang mengenang, kita pernah ada di muka bumi ini. Dan kita didik anak-anak kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran dibacakan oleh mereka, itu bisa salah satu sebagai penerang dan Bapak Ibu di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua ini sangat pribadi, Bapak Dr. D.J. Rusuli Serahmati, perayaan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Lalu selanjutnya saya berdoa mudah-mudahan yang ada di sini khususnya ya, termasuk kepada orang-orang yang amanu wa taqwa. Pada saat ini kita sedang belajar. Di dalam diri kita ada faktor intrinsik. Apa faktor intrinsik? Ada motif, ada bakat, ada minat, ada kasih sayang. Itulah yang paling Bapak Ibu guru dikembangkan di sini sehingga kalian menjadi hamba Allah yang cerdas. Itu ya. Jadi alhamdulillah adik-adik sekalian, anak sekalian ya. Nah, ya. Maka dididik di sini menjadi hamba Allah yang cerdas. Betul ya. Anak sekarang akan membacakan surat Al-Humadah. Tahun dulu teman-teman.
Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusalli salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi bimu'jizatil Quran, Nabiyullahi alladhi sana'ahu Allah min hilalin hadathil Isra wal Mi'raj. Wa natamanna ma'a kasrati salati ilayhi nuhassalu syafa'atan fil yawmil Let us express our thanks to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His mercy, tawfiq, guidance, and His inayah on all of us. So, the book of Jesus needs a month full of blessings, mercy, and maghfirah, namely the month of Ramadan. Salawat and greetings may continue to be bestowed upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companions, his family as well as all followers of his teachings. Because of him, we receive guidance through the teachings of Islam, and thus we can differentiate between what is right and what is wrong. Dear respected guests, in the month of Rajab, we always remember a very big event, the Isra Mi'raj event, where Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam received the order to pray 5 times a day, which was originally 50 times a day and night. What is meant by Isra? In the linguistic sense, is a journey at night. However, what is meant in Islam is the journey of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from Masjidil Haram to Masjidil Aqsa, which is surrounded full of blessing. It has been stated by Allah in the Al-Quran, Surah Al-Isra, verse 1. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra minal laylil masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyurinahu min ayatina innahu huwas samiul basir. The meaning: Glory be Allah who led His servant Muhammad at night from the Haram to the Aqsa Mosque, which we have blessed around it, so that we might show some of our signs of greatness. Indeed, He is all hearing, all seeing. Innaka la Rasulullah, wallahu ya
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قال لهم الله أنى يؤفكون وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin as-salatu minadini biman zilati raqsi minal jasadi fakullamal hayata liman la raqsalah wa kadzalika la dina liman la sholatalah. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Sukajadi, Dr. Haji Dede Ruswandi MPD yang sangat saya hormati, Ketua Pembina Al-Latif Abu dan juga Umi yang sangat saya hormati. Tidak lupa kesimpulan Pemirsa Haji Dede Rahayu SKG yang sangat saya banggakan, para dewan guru, hadirin hadirat yang sama menantikan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah saudara-saudara sekalian, supaya tidak banyak membuang kalah, ingat kepada suatu pepatah, dilalatul kalami ayu topiko limuk kadol hari wakot tawafako, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang kulon mengatakan there is not delightful memories, there's a moment. My sister, my father, my muna, kira-kira saya berbicara pakai bahasa apa? Juga saya bingung. Ceramah situasi yang seperti ini, ada yang ke WC, ada yang berbisik-bisik. Mungkin saya sensor, ambil kompas dari acara ini. Isra Mi'raj diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, berangkat dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa, Rasul melewati alam nasut, alam indrawi. Kemudian Rasulullah Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ila sama'i sabi'ah, sampai ke langit ketujuh yang disebut dengan alam malakut, alamnya malaikat. Kemudian dari langit ketujuh ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul melewati alam lahut, alam ketuhanan. Berapa alam yang dilewati Rasul? Alam nasut, alam indrawi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh, Rasul melewati alam malakut. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul melewati alam lahut, alam ketuhanan hanya Rasul dan Allah yang mengetahui alam di sana. Tidak tahu di alam di atas di mana, semuanya tidak ada yang tahu. Tapi tujuan Isra Mi'raj Rasul linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Sebelum Isra Mi'raj, langit dan bumi berdebat. Kata langit, wahai bumi, saya makhluk yang paling istimewa, sehingga bumi bisa diterangi oleh langit karena ada matahari, ada bintang, ada bulan. Kata langit sombong kepada bumi. Kemudian bumi menjawab, wahai langit, kamu jangan sombong mempunyai matahari, planet-planet yang istimewa. Karena di bumi ada makhluk yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW ada di bumi. Langit diam 1000 kata, tidak bisa menjawab hujatan dari bumi karena ada mulianya Nabi Muhammad. Langit selama 40.000 tahun
meminta kepada Allah, ya Allah, kapan Nabi Muhammad bisa naik ke langit? Maka dengan lewat Isra Mi'raj, langit, bumi, damai, sudah hadir dengan makhluk yang paling mulia. Sudah ada di langit dan HP yang sudah mikro. ada di bumi. HP misalnya gimana? Yang biasa pakai sih. Yang Rasul biasa. dalam Bukan Mi'raj, Oh, pakai itu. karena melewati 3 alam, alam asal, alam malakut, Kemana lubangnya? alam lahut. Rasul menemukan bermacam-macam golongan manusia dari alam surga maupun di dalam alam neraka. Oh, Yang pertama kata Rasul, ra'aitu qauman yadribuna ru'usahum bil ahjar. Ini juga habis banget. Kata Rasul, saya melihat kaum orang yang banyak memukul-mukul kepalanya dengan batu yang besar. Kepalanya dipukul dengan batu yang paling besar oleh sendirinya. Pecah kepalanya sampai keluar darah dan isi kepala. Tidak mati, Rasul orang tersebut ngambil batu lagi, dipukul lagi, menjerit, pukul lagi oleh sendiri. Rasul kaget. Man haula ya Jibril? Jibril siapa? Kaum yang memukul-mukul kepalanya sudah sakit, sudah kepalanya pecah, tidak mati tetapi ditimpa lagi, dipukul lagi. Siapa itu Jibril? Hadihim min umatika ya Muhammad. Ini gambaran umatmu Muhammad yang hidup di alam dunianya. Alladzi tatasakhaluna ru'usuhum anis shalah. Orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat, nanti akan di akhirat memukuli kepalanya sendiri dengan batu terus menerus. Kadang-kadang sudah mendengar adzan, apalagi adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Kadang-kadang pelentung bujurnya ke atas, gitu, ke bawah lagi, ke WC, pipis, tidur lagi. Ada di sini santri yang seperti itu? Ada yang sudah mendengarkan azan langsung datang ke masjid? Kalau tidak menemukan waktu azan tersebut, melalaikan waktu sholat, akan dipukul kepalanya oleh sendiri. Satu. Kedua, ra'aitu qauman yazra'una yauman wa yahsuduna sa'atan. Rasul melihat kaum yang menanam seketika di hari itu, kemudian di belakang sudah siap untuk dipanen. Bahkan sudah dipanen, diambil, buahnya muncul semakin banyak. Dipanen, buahnya muncul semakin banyak. Rasul bertanya, man haula ya Jibril? Wahai Jibril, siapa orang yang nanam seketika kemudian panen berkali-kali? Kata Jibril, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ibu-ibu, orang tua sekalian, anak pagi-pagi mau sekolah ke Al-Latif, mau menghafal Quran, ibu-ibu memberikan ongkos kepada anak, membiayai untuk ojeknya, bekalnya. Itu anak lagi sabilillah, maka memberi 1000, nanti panennya di akhirat akan terus menerus, tidak pernah akan berhenti. Jangan rugi mengeluarkan uang biaya untuk jalan Allah, apalagi menghafal Quran.
Ada kenceleng di masjid. Terus kenceleng di masjid berjalan. Kira-kira saya bertanya, Anda mempunyai uang 100.000, 10.000, 1.000, kira-kira yang akan dimasukkan ke kenceleng masjid berapa, Bu? Untung yang 10.000. Kan sama di masjid-masjid kalau ada kenceleng kan diiring sholawat. Allahumma sholli. Agak kenceleng berjalan. Ya iyalah, masa kenceleng dijalankan dengan lagu-lagu, masa kenceleng berjalan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat basahi bumi di penjara. Ya udahlah di penjara mah diam di penjara. Tapi sudah di penjara manggil-manggil si Tiara. Oh Tiara, bisa kau hargai cintaku yang suci ini. Ya iyalah, ketika kenceleng berjalan, pasti sholawat yang berjalan. Pertanyaannya, apakah bisa penuh kenceleng dengan bacaan sholawat? So, di kenceleng lihat, di masjid manapun di kenceleng rata-rata uang receh, MUI. Paling ada uang 100.000, ada anggota dewan yang masuk ke masjid. Pasti ada uang 100.000 di kenceleng. Atau ada orang yang salah masukkan. Pernah di masjid saya, di sana ketika ada kenceleng pura-pura merem. Pas bentar buka matanya, oh kenceleng masih di depan. Terkejut, oh masih ada. Orang lagi melong semua di Jumatan. Langsung nyabut dompet. Dikira yang dimasukkan itu 10.000, proses 100.000. Sudah masuk keluar masjid. Bubar Jumatan mau beli rokok, darbit dari filter 20.000. Barang bayar, hah? Kenapa ada uang 10.000? Berarti yang tadi masuk 100.000. Menyesal, langsung mencari nomor telepon Pak DKM. Halo Pak DKM, kalau ada uang 100.000 itu uang saya, mohon dikembalikan. Memang hadirin, kalau untuk jalan Allah, wah susah. Saya di pesantren mau ngecor hadirin, butuh uang 30 juta untuk ngecor pesantren, anak-anak di pesantren di sana. Anak coba mengertikan, minta sumbangan, diganggang, coba dipasang. Sudah hampir 5 hari lagi ke ngecor, 2 bulan dapat uang 172.000. Itu untuk kebaikan. Padahal akan dibalas terus oleh Allah nanti di akhirat. Nah kemarin di Tegal Tulang Purwakarta mau ngondang Ayu Ting Ting goyang dangdut, butuh uang 150 juta. Kenceleng diiderkan, bahkan dipasang pelakat-pelakat di pos-pos ronda. 5 hari butuh uang 150 juta, sudah dapat 86 juta dalam 5 hari untuk Ayu Ting Ting. Padahal gak jelas Ayu Ting Ting nyanyinya, kemana-kemana mencari alamat jreng-jreng. Ke saya baca Quran ranteng-ranteng, ini suara saya sudah habis hadirin. Saya tadi malam ceramah 2,5 jam dengan baca Al-Quran di Sumedang. Pulang jam 3. Bahkan tetangga saya, Ustadz mencari amplop terus, ngejar-ngejar amplop terus. Masjid gak ada imamnya Ustadz. Saya mikir, siapa yang mudah-mudah amplop? Orang itu saya ajak tadi malam. Diajak ke Sumedang, Ganeas,
Saya sengaja di jalan berangkat tidak makan dulu. Sampai ke tempat ceramah, saya langsung naik panggung. Jamaah ribuan yang mendengarkan 2,5 jam ceramah. Lalu setelah ceramah mengejar ke Bandung karena di Alatik jam segini akan ada acara Isra Mi'raj. Saya pulang langsung orang tersebut, nah ulang, Ustaz di mana makannya? Saya diajak di sini, nah ajak dibawalah para ceramah. Saya pulang langsung, yang nggak jemput, ayo langsung pergi ke Bandung. Yang bilang ke saya mudah-mudahan angkot itu ikut di mobil. Sudah di Tanjung Sari ada mobil yang ngejar di belakang. Ya kayaknya nih yang ngejarkan amplop saya nih. Karena tadi panitia belum sempat memberi amplop karena turun panggung saya langsung pulang ke Bandung. Setelah di Tanjung Sari meninggal mobil tersebut dari depan, itu siapa yang mengejar dari belakang Ustaz? Ya itu yang saya nantikan. Jawaban untuk masyarakat saya yang bilang Ustaz sudah bilang apa? Setelah mobil berhenti, pikir Ustaz ini amplopnya belum dikasihkan oleh panitia. Saya bilang kepada yang itu tadi yang ngomong, hei tetanggaku, kamu bilang saya kejar amplop dan berkat. Tuh berkat yang ngejar Ustaz, amplop yang ngejar Ustaz, atau saya yang ngejar amplop? Ya, kamu gak tahu saya ini artis. Saya dulu Bu, sama masuk TV. Saya ceramah kemarin dengan Ustaz Solmed. Kata Ustaz Solmed, Ustaz, saya belum pernah lihat Ustaz di televisi. Kata Ustaz Solmed, ya kamu beda nasib. Saya tahun 87 juara Istiqlal anak-anak masih ada bedanya. Saya juara nasional anak-anak di Istiqlal sesalaman dengan Presiden Soeharto. Saya 9 kali ditayangkan di TVRI yang masih satu stadion televisi masih hitam putih dulu. Tahun 87 saya kelas 5 SD. Oh begitu Kang, iya. Kang Soleh mah sekarang enak terus stadion televisi banyak sekali. Kenapa Ustaz sekarang gak masuk TV lagi? Saya dilarang masuk TV oleh keluarga saya. Kenapa dilarang masuk TV? Kata istri saya, Bapak jangan masuk TV Pak. Apa? Takut kesetrum. Isra Mi'raj, Rasul menemukan yang nanam, panen terus menerus. Orang yang infak di jalan Allah, jangan anggap kita enteng membiayai anak untuk menghafal Quran. Rezekinya akan dibalas terus menerus di akhirat nanti. Yang saya tanya kepada hadirin, pernahkah ada orang miskin gara-gara banyak sedekah? Gak ada, makin kaya. Itu yang dilihat oleh Rasul. Kemudian Rasul melihat Ra'aitu kauman. Ini yang paling takut oleh kita. Ra'aitu kauman taktongona bimikrodin minanar. Saya melihat kaum yang menggunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Jepret, wah, sakit. Gunting lagi. Kenapa digunting sakit tapi digunting terus? Gatal sekali. Gunting lagi, nyambung lagi. Putus, gunting lagi. Man hadihi ya Jibril. Jibril siapa? Itu orang menjerit, menggunting lidahnya sendiri, tetapi digunting lagi. Muhammad, haulai allati tattabunan nas. Orang-orang yang sering menggunjing, menjelekkan keburukan orang lain. Sekarang lagi musim Bu. Banyak orang yang menggunjing, menjelek-jelekan orang lain. Minim. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita datang ke undangan,
ada yang nikah, kadang-kadang pasti ada yang diomongkan. Kalau tidak nyaci maki pengantin, nyaci maki makanan. So, ibu datang ke kondangan. Datang ke kondangan, Bi, iya. Tadi ya, calon pengantinnya cantik sekali, jangkung kecil, mancung. Tapi sayang ya, apa? Itu pengantin laki-lakinya pesek, pendek, hitam lagi. Itu udah mengundang. Pulang dari kondangan. Iya ya, tuh pilihan kumaha yang dilihat oleh ibu jelek sotek, padahal menurut pasangan nama itu cocok. Kalau tidak menjelekkan pengantin, menceritakan makanan. So, pulang dari undangan, Bibi, iya, bionya makannya nasinya tos bear, sudah kering nasinya, kemudian sopnya sudah tinggal gajinya rapul. Hari ini makan dong, makan tuh kaera tuh. Diomong-omong, kadang-kadang Ustad diomong. Ustad, ya teh alatif teh gak ada Ustad lagi, milik Ustad teh yang kurus begini. Nek teh kurus kumaha Ustad? Datang kemana-kemana, ngaji di suguhan saya heran. Coba kalau Ustad ceramahnya di suguhan susu, di suguhan kopi, pasti gemuk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul melewati kaum lagi. Ra'aitu kauman nisaan mu'alaqatun bilisaniha. Rasul melihat perempuan, ini perempuan ini calon-calon surga. Ini ada bapak-bapak, ini juga calon bapak-bapak. Rasul melewati kaum, semuanya perempuan. Kemudian bahkan Rasul melihat laki-laki, tetapi yakuluna jibatan, mereka memakan bangkai begitu lahap. Padahal di sekitarnya ada makanan-makanan, minum-minuman yang lezat, yang segar, tetapi mereka milih memakan bangkai dengan lahap. Jus tikus, minumannya jus kecurut, bangkai tikus yang dimakan. Kenapa di sana ada makanan-makanan segar, makanan-makanan istimewa tidak dimakan dan diminum? Lahap memakan bangkai. Siapa itu Muhammad? Haula'i min ummatika az-zaniyatu waz-zaniyat. Orang-orang yang berzina seks bebas. Kenapa Rasul ibaratkan seperti itu? Di rumah ada suami yang halal, di rumah ada istri yang halal. Mengapa berselingkuh? Itu sama memilih bangkai. Biasa datang ke rumah diri, suami istri sumpah, "Ma, saya sumpah, saya tidak seleweng, saya hanya mancing saja ke Jatiluhur." "Bapak, saya tidak percaya. Bapak beda baunya ini. Bapak bukan baunya keringat Bapak biasa. Ada keringat campuran." "Mama, kalau boleh Bapak nyanyi, Ma. Bapak akan nyanyi, Ma. Mengungkapkan isi hati Bapak." "Apa, Ma? Apa yang akan dinyanyikan?" Kata si Bapak, "Untuk apa bersumpah, menutupi malu." Teruskan itu.
untuk berpisah denganmu. Orang lain yang berlalu, aku